Jackson, selamat sore semuanya. Selamat sore. Sore Pak Oli. Oke, sore ini kita edukasi yaitu tentang cara menabung saham. Menabung saham. Jadi kalau kita mau nabung saham, pastikan kita juga tahu berapa lama durasi waktu yang kita inginkan untuk nabungnya. Caranya dengan melihat atau menggunakan WX Master Robot di sini. Gunakan perintah nomor 2 dan kita harus tentukan dulu mau berapa lama. Apakah waktunya 14 hari, 21 hari, 1 bulan, 2 bulan, atau sampai 9 bulan. Jadi nabungnya mau berapa lama? Itu tentukan dulu. Setelah itu cek sahamnya. Cek sahamnya, yaitu dengan cara ketik 2 lalu kode saham. Misal BPTR. Nih. Nah, seperti BPTR, kalau mau nabung saham, carilah saham yang ada di area demand zone dan ada spike-nya dan ada darah birunya ini. Ya. Kalau BPTR digunakan untuk 3-9 bulan, ini nggak cocok. Karena spike-nya sudah tercapai. Gitu. Bisa diubah misalkan kalau untuk 1 bulan, BPTR 30. Enggak muncul. 2. BPTR 15. Enggak muncul. Misal 2. BABP. Nah, contoh BABP. Ini kalau dibuat untuk 3-9 bulan, ini bisa. Karena spike-nya di sini, ini belum tercapai. Jadi, ada di area demand zone, dan spike-nya belum tercapai. Ini durasi waktunya 3-9 bulan. Jadi, kalau kita ingin nabung saham, rencanakan dulu mau berapa lama. Dan carilah saham yang ada di demand zone dan ada spike-nya. Jadi bisa tuh Bos, BPTR 30 sama 15 Bos. Kenapa? Bisa keluar. Ya, belum muncul, Bro. Udah, ini saya coba udah bisa. Kok cepat keluarnya, Pak Han? 30 sama 15 sudah keluar. BPTR. Oh ya. Nah, 15 ini sudah tercapai. 15 sudah tercapai. Jadi cari yang di area demand zone dan ada spike-nya. Itu cara kalau ingin nabung saham. Jadi bagi yang suka nggak bisa mantau, maksudnya pengen trading tapi nggak bisa memantau, boleh dengan cara nabung saham. Tapi tentukan berapa lama durasi waktu yang diinginkan. Itu. Jadi cara yang cukup mudah, cari yang di area demand zone. Nah, contoh BPTR. BPTR kalau untuk sebulan, ini bisa nih. Speknya bisa 135. Jadi untuk jangka 1 bulan, 135. Beli hari ini, sampai nanti 135, karena pengennya cuma sebulan, maksimal sebulan. Tapi kalau 15 hari, nyampe 135, ya jual. Gitu.
Jadi nabung saham itu bisa di planning sesuai dengan yang kita inginkan. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup Pak, mudah kan? Pak, Ya bos. untuk daftar di Mansunnya itu sudah keluar belum yang Maret ya Pak? Maret belum? Oh, dia mau cari di Mansun dulu dari situ. Ya. Terima kasih Pak, ditunggu. Yes. Ada lagi yang lain? Pak Holi, untuk yang robot ini, menunya cari di mana? Menunya, tutorialnya maksudnya. Iya, Tutorialnya ada di... instruksinya. Kenapa? Instruksinya. Di rekaman edukasi, di rekaman itu ada. Saya share lagi ya di grup rekaman. Grup rekaman. Oke, saya share Pak. kembali. Nanti saya punya tolong dilihat ya. Saya punya belum aktif. Harusnya sudah. Baru kapan? Tadi? Tadi pagi. Tadi pagi. Oh, baru tadi pagi. Bentar. Oh, Bu Marta tadi pagi. Harusnya sudah. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Pauli, Yes, bos. iya kalau BPT 2, BPTR 15 untuk berapa lama, Pauli? 21 hari. Oh itu. Jadi selalu perintahnya keluar apa kalau yang nggak keluar diabaikan aja, Pauli? Yang nggak keluar, ditunggu nanti coba lagi, Pak. Oh baik, baik. Oke, terima kasih, Pauli. Oke, bos. 30 hari kerja atau 30 hari kalender, Pak Holi? 30 kerja, 30 hari trading. Ratingnya kerja. Oke. Berarti bukan 1 bulan ya Pak ya? Berarti Ya, dibagi 30 hari. minggu 1,5 bulan. 30 hari. 30 hari trading. Ini di sini sudah ada ya, sudah saya catatkan lagi di sini di kitab Master Cuan Saham. Oli, Yes. ini sekarang ini dilihatin selama bulan Februari ini kalau baik 5 menit tercapai itu 1-2 hari itu nggak bakal gerak lagi tuh saham itu ya. Gimana? Kalau udah tercapai yang spike 5 menit, Oke. saham itu ya hari kedua dan ketiga walaupun biru sepertinya semu dia, nggak bergerak juga dia. Betul. Karena di spike, kalau spike-nya udah tercapai, kan akan koreksi, bos. Spike-nya. Dia bisa berhari-hari itu ya kalau ngeliatin ininya sekarang itu. Iya. Karena rata-rata sekarang yang muncul itu saham-saham yang muncul di top gainer itu pada ngejerin spike 5 menit dia. Saya liatin itu. Ya, jadi kalau ada saham yang spike-nya sudah tercapai, ya sudah, cari saham yang lain. Karena akan koreksi. Kayak tadi MEDS kan 175. Ternyata nggak bisa nembus lagi dia setelah spike-nya itu tercapai kan. Malah turun dia. Makanya kan sudah kami bilang ya, kalau spike-nya sudah tercapai,
sahamnya akan koreksi. Jadi jual gitu. Jadi kalau speknya sudah tercapai, jual. Misalkan speknya sudah tercapai, candle daily-nya masih biru, gimana? Kalau ngikutin yang mana? Kalau ngikutin spek ya dijual, ngikutin candle biru, merah. Kalau memang belinya di saat candle-nya biru, boleh di hold sampai tunggu candle-nya merah baru jual. Kalau candle biru sama candle merah itu memang tidak ada riset yang menentukan kalau candle biru pertama kali akan berapa hari biru terus. Jadi kita trading saham itu gini loh. Kalau kita mau trading saham itu, saat kita sudah profit, apa yang mau kita lakukan? Masih kurangkah profitnya? Masih mau menunggu lebih tinggi lagi? Dan itu harus kita punya prinsip apa indikator yang mau kita pegang. Ada 80-an indikator, silakan pilih yang sesuai dengan kita dan indikator yang kita pahami. Gitu. Oke, ada lagi? Kalau kita Pak Holi, kalau kita sebulan itu kan pakai monthly ya Pak? Ini Apanya Pak? Dan temprenya Time frame untuk apa? untuk kita sebenarnya satu bulan kita kan udah lihat ke apa itu monthly apa template monthly lagi ya? Oh enggak, bukan maksudnya gini. Time frame monthly itu Bapak mau lihat untuk apa? Melihat grafik maksudnya? Iya, kan untuk satu bulan gitu kan? Oh, enggak. Jadi kalau ini kan ada time frames daily, weekly, monthly, ya. Kalau Bapak menggunakan time frame melihat grafik, ambil di sini. Kalau menggunakan time frame monthly ini, artinya dalam satu bulan hanya ada satu candle. Kalau dalam satu bulan ada satu candle, berarti tujuan Bapak trading bukan sebulan, tapi berbulan-bulan. Itu. Karena dalam sebulan cuma ada satu candle. Nah, fungsi spike ini untuk estimasi berapa kenaikannya. Misal ya, jadi ini dibalik maksudnya. Kalau saya mau beli saham yang untuk satu bulan, apa yang harus saya lakukan kan gitu? Maka lakukanlah ini. Cari saham yang di spek 30, ini 30 menit. Contoh 2 BPTR 30. Ini adalah 30 menit time frame-nya. Kalau kita melihat ada spek di time frame 30 menit, berarti estimasi spek ini tercapai, itu 1 hari sampai 30 hari trading. Ya. Jadi gini maksudnya. Saya mau beli hari ini, lalu supaya bisa sampai 1 bulan. Apa indikator yang harus dilihat? Bukan melihat grafiknya time frame bulan, bukan. Malah nggak jalan nanti. Oh, iya. Maka yang dilihat time frame berapa? Daily. Berarti akan ada 30 candle. Jadi kan nggak bisa biru pertama ya di bulan atau di weekly ya? Jangan. Pertama weekly. Kalau pakai time frame weekly, berarti kan dalam sebulan hanya akan ketemu 4 candle, Pak. Kalau yang digunakan time frame-nya weekly. Yes. Tetap daily kalau kita mau mencari. Daily, betul.
Oke, udah selesai. Pasang stop loss ya, Pak? Stop loss nggak perlu Pak, stop loss. Kalau belinya, jadi gini, kalau belinya ada di area demand zone, nggak perlu stop loss. Tinggal sehari lihat aja. Selama candlenya tidak turun dari demand zone, nggak perlu stop loss. Langsung sell dengan sadar. Kalau stop loss itu berarti kita nggak sadar jualnya. Karena dijualin. Ya kan? Kalau stop loss itu dijualin. Yes. Oke. Ada lagi? Ini Poli, kalau kita ini baiknya manajemennya itu beberapa emiten atau satu dua emitennya Pak, yang bagusnya Pak, kalau punya 2 aja, maksimal 3. maksimal 3 ya. Dan setiap beli saham maksimal 30% dari saldo. Walaupun untuk sebulan tadi untuk 30 hari ya. Iya. Apa itu alasannya Pak? Kan kita Supaya saldo kita tidak nol, Pak. Kalau misalkan nanti masih turun dan kita tidak rela cut loss, masih ada uang untuk average down. kan kita 1 bulan juga ya. Iya. Saya kira tadi kalau 30% itu untuk pas trade aja Pak. Enggak semuanya. Oh gitu ya. Jadi setiap beli saham maksimal 30% dari saldo. Jadi kalau 30%, 10% aja ya kalau 3 emiten ya. Bukan. Misal uangnya 10 juta gitu Pak. Yes. Beli saham pertama 30% dari 10 juta. Berarti 3 juta. Yes. Oke. Saham kedua masih mau beli lagi. Berarti beli 30%. Belinya berapa dari saldo? Dari 70% ya. Dari saldo. Tadi kan 10 juta. Dia 3 Beli juta, sisa saldonya berarti tinggal berapa? 7 juta. 7 juta. Sekarang masih mau beli lagi. Ya. Beli 30% dari 7 juta. Berarti 2 juta 100. Oh iya, gitu ya. Itu yang Jadi kalau itu yang dilakukan, saldo di RDN nggak akan sampai 0. Jadi nganggur ya istilahnya ya, sisa uangnya kalau. Oh, bukan nganggur, Pak. Itu adalah money manajemennya. Untuk jaga-jaga, karena tidak ada suatu kepastian saat kita trading. Kecuali saya nggak mau pakai manajemen money management, langsung mau beli aja semuanya, yaitu berarti money manajemennya adalah all in. Saat turun, ya udah diem, nggak ada yang bisa dilakukan kecuali cut loss. Benar, saat turun diem, nunggu naik aja lagi. Pak Holi, Yes. mau tanya Pak, itu kalau spike-nya itu Pak ya, kalau tiap hari kita buka Pak dengan kriteria yang sama itu berubah-berubah nggak ya Pak ya? Bisa berubah.
Karena setiap Oh. hari ada transaksi. Jadi yang jadi pegangan kita kalau dari awal planning kita udah tanggal hari ini, Pak. Apa acuannya selalu yang tanggal hari ini atau mengikuti aja, Pak ya? Yang tertinggi, Pak. Contoh BPTR. Ini spike-nya tertinggi 135. Oke. Besok, lusa, atau minggu depan misalkan. Spike-nya tiba-tiba jadi 130. Ini misalkan turun jadi 130. Ya Pak, yang dipakai 130, jangan 135. Kenapa bisa turun? Kenapa bisa berubah? Ya karena ada transaksi. Tapi kita masih punya acuan akan kemana harganya. Oke, berarti pilih yang paling rendah ya, Pak ya? Harganya, Paling Pak ya? tinggi. Kalau tadi paling tinggi 135, kalau ke 130 bukan rendah itu, Pak ya? Bukan. Gini Pak. Kalau ini masih ada, lalu besok muncul lagi di sini 135, yang dipakai mana? Sorry. Lalu besok muncul lagi 130. Ini masih ada apa enggak? Kan gitu. Kalau Iya. yang 135 ini masih ada, ya tetap yang jadi acuan 135. Oke, Pak. Tapi misal minggu depan yang 135 ini turun jadi 130, yang dipakai 130. Yang tertingginya kan masih 130 karena grafiknya ini menurun. Oke, Pak. Oke. Siap, Pak Oli. Terima kasih, Pak. Yes. Ada lagi? Halo Pak Oli, Halo bos. ini kalau aplikasinya pakai apa ya nanti kalau udah transaksi beneran? Aplikasinya Selama ini saya pakai masih yang RTI yang latihan. oke. Bapak sudah punya RDN? Ya kamu nih, Sudah belum dibalas. Masih Belum proses, dibalas. masih proses. Oh, masih. masih. Nah, nanti transaksinya pakai RDN itu, Pak. Oh bisa ya pakai RDN ya? Ya memang pakai RDN. Oh transaksi pakai RDN. Ya. Itu mainnya Buka di sekuritas bisa, apa? bisa di HP Bisa. Di HP atau bisa. harus di laptop monitoring terus, moncrong terus gitu. Tergantung. Tradingnya gitu. apa dulu? Kalau fast trade, trading cepat, karena harga dan grafiknya berubahnya setiap menit, ya harus dilihat terus. Kalau Untuk swing, nggak perlu dilihat. Untuk yang pemula aja. Gitu. Pakai Pemula apa, Pak? swing. Pemula Swing, ya. swing ngelihatnya hanya sehari 2 kali. Oh, hari 2 kali aja ya. Oh. Ya. Oke, makasih Pak. Pak Oli, Yes. mouse di PC sama di HP dibuka bebarengan bisa nggak Pak Oli? Tidak bisa. Oh nggak bisa ya, walaupun mandirinya kita pakai kan yang web yang di PC. Yes. Untuk pikiran untuk jual beli menggunakan HP gitu, nggak bisa ya Pak Oli ya? Ya. Jadi hanya bisa dibuka di satu device. Oke. Iya, terima kasih Pak Oli. Ya 3 juta setengah. Iya kan orang kan rata-rata setahun dulu coba kira-kira cocok baru nanti. Ada lagi yang lain? Top up aja. Jadi Pak Johannes kalau pengen bisa buka di 2 device berarti buka akun lagi. Iya, tadi sempat saya juga udah coba tanya ke Mandiri, boleh bisa tapi emailnya harus berbeda Pak Oli. Emailnya berbeda. Iya, nama boleh sama, nanti mungkin ID-nya sendiri, emailnya nggak boleh sama dengan yang sudah dibuka. Jadi harus email yang lain. Punya saya itu semuanya sama Pak. Email sama, nomor rekening sama, KTP sama. Saya bisa buka 2.
Oh gitu. Tadi Ya. permintaan dia sih Permintaan. Ya, ya. terserah, yang lain boleh sama, hanya mereka permintaan mereka minta emailnya aja Oh, yang emailnya berbeda. beda. Iya. Oke, boleh. Oke, Pak Oli. Yes. Atau bisa juga pakai nama anak, istri. Karena saya buka 4 mandiri, ada 4 akun yang berbeda. Pusing juga Pak Oli kalau kebanyakan. Iya, karena ya saya kan harus bantu yang lain untuk memantau. Betul, kalau Pak Oli memang harus. Iya, makasih Pak Oli. Oke, Bos. Pak Holi, Yes. itu Pak, kalau yang supply zone itu yang warnanya merah marun itu ya Pak ya? Bukan. Oh ya, sorry. Supply zone merah ya. Demand Ya. zone biru. Kalau seandainya ada kondisinya Pak, spike-nya tinggi Pak, cuma supply zone itu tebal juga Pak. Nah itu artinya bakal susah ya ketembusnya Pak ya? Contoh kayak BPTR gini kan. Ya. Untuk nembus supply zone, ini butuh volume yang besar. Volumenya harus besar. Susah iya. Kalau ada supply zone, pasti susah untuk nembusnya. Iya. Bisa ketembus kalau ada supply zone. Oke Pak. Oke. Ini berlaku semua ya Pak untuk gorengan ataupun LQ45 ya Pak ya? Berlaku semuanya, Bos. Siap. Makasih Pak Holi. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Pauli, tanya Pauli. Yes. Itu spike yang sudah tercapai, ini kan di ini kan ada 2 Pauli kan, ada yang berapa itu? 100 kan 20. ada di supply zone ya. Itu ada yang tertinggi nih. Jadi menandakan spike-nya sudah tercapai gimana Pauli? Menandakan contoh ini kan ada 2 spike ini. Iya, betul Pak. 135 sama 120. Yang terdekat 120 kan? Ya. Yang 120 ini tinggal ditarik aja garis ke samping. Jangan paling ujung ya. Tapi cari yang tebal. Itu targetnya. Jangan yang paling ujung. Ini. Ulang Pauli, tarik garis ke samping kemana? Ke samping. Ini kan harga, Pak. Ya, paling samping, paling kanan ini kan harga. Harga betul. Oke. Yang pertama, ini muncul spike di 135 tertingginya. Ya. Ambil yang jangan paling ujung ya. Ini ada yang tebal itu kalau ditarik ya 135 atau 134. Ya. 134 atau 135 ini belum tercapai karena belum ada candle yang nyampe 135. Ya. Oke. Kalau yang 120 ini 119 ini sudah tercapai karena di sini sudah ada candle yang menyentuh di harga tersebut. Gitu. Jadi yang dilihat spek itu ke depannya sini. Ya. Gitu. Yang tercapai, contoh lagi yang tercapai. BPTR yang daily itu tercapai. Nah ini. Ini kan muncul spike di sini. Lalu di depan sini ada candlenya ini. Ini sudah tercapai berarti. Kalau sudah tercapai, saham yang sudah nyampe spike-nya akan koreksi atau akan turun. Gitu. Di time frame berapapun. Oke. Oke, Pauli, makasih Pauli. Oke, Bos. Pak Holi, mau tanya lagi Pak. Yes. Itu kalau yang 2 BPTR 30 tadi kan untuk 1 hari sampai 30 hari ya Pak ya? Ya. Kalau yang daily itu termnya berapa lama Pak ya? Daily. Di kitab Master Cuan Saham sudah saya tulis semuanya. Ini.
Oke Pak, Daily berarti 3 sampai 9 bulan. 9 bulan. Siap, Ya. siap Pak Oli. Siap, makasih. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Atau ada yang belum tahu gimana caranya melihat supply zone dan demand zone? Sabar banget Pak Uli. Kenapa bos? Oh iya, oke. Ini pertanyaan yang udah 2000. Pertanyaan kedua. 2000. Udah dengar. Supply zone. Ya boleh diulang Pak Oli Kak. Kalau boleh. Yang mana Pak? Supply demand zone. Supply. Oke. Supply zone. Ini pengulangan ke 3.500. Siap. Jadi kalau kita mau melihat supply zone dan demand zone, itu kita bisa lihat di master robot, Pak. Di master robot ini. Caranya, tinggal petik perintahnya 2, lalu kode sahamnya. Contoh, BPTR, BPTR 30. Ini. Nah, di sini ini ada area supply zone ditandain dengan merah ini. Dan di bawah itu ada biru. Ini menandakan demand zone. Jadi kalau candle ada di bawah candle ada warna biru, itu namanya demand zone. Kalau di atas candle ada warna merah, itu namanya supply zone. Gitu. Nah, apa yang harus dilakukan kalau kita ingin beli saham dengan memanfaatkan supply zone dan demand zone? Karakter dari demand zone ini adalah menjadi support kuat. Berarti kalau mau beli saham supaya tidak mudah diguyur, belilah saham yang ada di area demand zone. Ini. Kalau supaya nggak mudah diguyur, jangan beli saham yang ada di supply zone. Tapi sekalian tunggu saja, kalau sahamnya naik dari supply zone baru beli. Itu lebih aman. Dan ini bisa kita padukan dengan spike. Spike ini adalah lonjakan harga dan bisa kita gunakan untuk mengetahui estimasi tujuan harganya. Akan kemana tujuan harganya kalau ada spike seperti ini. Ini yang digunakan adalah time frame 30, maka spike ini akan berlaku dan bisa tercapai 1 hari sampai 1 bulan. Berarti bisa kita padukan, carilah saham yang candlenya ada di supply zone dan ada spike-nya. Jadi bisa digunakan untuk nabung saham. Tadi suruh beli WRG kalah. Pak, tanya Pak, Ya. kalau spike itu belum pernah tercapai, dia tidak akan hilang? Bisa hilang kalau ngelewatin layar ini. Oh. Jadi ini berlaku selama ada di layar, ini berlaku. Tapi kalau hilang dari layar, sudah nggak berlaku. Ya, berarti setiap hari kita cek dong ya, masih ada apa enggak gitu ya? Yes. Oke Pak, makasih. Oke, berarti BPTR itu di demand zone berarti boleh beli. Yes. Enak. Di demand zone waktunya beli. Nah, saya kan tadi Bapak bilang instruksinya apa Pak? 2
kode sahamnya, lalu time frame. Langsung. Oh, jadi 5 apa D, apa daily, apa monthly gitu. Yes. Daily apa ya biasanya? Kalau untuk 3 sampai 9 bulan daily. Speknya ya. Jadi ngikutin speknya. Oh, Mau- jadi kalau mau lebih kecil 5. Yes, 5 lebih menit. kecil 5. Paling kecil 1. Ada time frame menit. Saya belum bisa coba, jadi saya belum bisa. Ya, itu masih di input. Adminnya baru selesai renang katanya. Bu. Dari tadi saya dibilangnya tidak bisa masuk. Ya, ternyata baru mau di input sama yang renang. Jadi supply zone ini yang biasa bilang mau tembus awan itu ya? Bukan Pak, beda. Kalau awan itu adalah indikator Ichimoku. Oh iya. Kak Holly, kalau udah di supply zone berarti jual aja ya? Supply zone, ya. Kalau mau nyentuh supply zone, jual aja. Kayak ini, UFOE. Dua, UFOE. Ini. UFOE, ini mau nembus supply zone 2 hari belum kuat. Tapi kalau bisa nembus supply zone, baru naiknya akan lebih kencang. Jadi dia kalau nembus ada satu lagi di atas itu apa Pak? Kenapa? Ya di atasnya ada lagi, supply zone lagi. Nih. Supply zone lagi. Ya. Pak, kalau Zata Pak, tolong lihat. Zata. Manusia aja dirinya. Wah, dia nggak ada di Mansun ya Pak. Ada di manjurnya di 50. Wah, gawat. Bisa terjun. Supply zone-nya banyak banget di atas. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Pak Holi, Ya bos. itu kalau tadi ketik 2 terus nama sahamnya nggak pakai belakang itu buat lihat apanya ya Pak ya? Time frame daily. Berarti time frame-nya daily Pak. Oh daily ya? Ya. Oke, Pak Holi terus mau tanya Pak, kalau kita udah tahu ada satu saham Pak, terus momen terbaik kita untuk masuk itu biar nggak terjebak sideways yang lama itu gimana ya Pak ya? Cari saham yang biru pertama dan grupinya Golden Cross. Oke. Oh itu momentumnya Pak ya? Ya. Siap Pak Holi, makasih Pak. Ini aja ya. Ada lagi? Pendek. Golden Cross yang gimana, Pauli? Golden Cross yang seperti Yang naik. ini. Guard, grupinya mana? Oh ini nggak ada grupi. Grupi itu ada di Yang Golden. Oh ini Golden Cross. Ini Pak, ini ada grupi Golden Cross, garis biru memotong ke atas garis merah. Itu grupi. Jadi Golden Cross, garis biru memotong ke atas garis merah. Ini namanya Golden Cross. Golden Cross. Ini yang di ini Pak, yang dibuat atau yang di ini Pak? Jadi yang di apa? Yang di Master Robot. Oh, Master Robot. Di MOS tidak ada apa ini namanya? Grupi. Oke, makasih Pauli. Yes. Jadi robot itu bisa lihat selain
selain candle bayangan, supply zone, sama demand zone, sama apa lagi Pak? Ada banyak. Bentar. Biasanya penglaris lagi tuh, ada penglaris tuh. Itu 24 jam apa ada waktu tertentu? 24 jam. Jadi udah nggak pakai tidur-tidur lagi? Tidak. Kecuali pas gumoh kayaknya. Oh, oke. Kecuali Kalau pas maintenance, ada maintenance baru di-off-kan sebentar. kecuali adminnya yang berenang ya Pak? Ya, kecuali hatinya renang, pas bayinya gumoh, nah itu mati sendiri. Wah, bahaya juga ya renang mati sendiri. Dibawa-bawa berenang. Bentar, ini saya lihatkan tutorialnya. Ada di Telegram juga Pak, Apanya? tutorialnya? Enggak? Sudah saya japri ke Ibu. Oh, oke. Sorry, tadi nyari-nyari itu terus Telegram. Oke, ini bentar, saya lihatkan di sini. Ini adalah panduannya. Jadi baru ada 3 ya, baru ada 3 perintah. Di sini bisa untuk melihat pertama candle bayangan, candle HA, candle press, spike, parabolic chart, Bollinger Band, volume, grupi osilator, buying pressure. Itu yang 0. Kalau yang angka 1, depannya angka 1, untuk melihat candle price, spike, parabolic chart, Bollinger Band, Scruff trend cycle, akumulasi distribusi sama TTM. Kalau yang angka 2, candle price, ada spike, ada EMA, supply zone, demand zone, pivot ya untuk support resistennya, grup osilator dan volume. Sementara ini baru ada ini. Nanti ke depannya akan banyak pengembangan baik grafiknya ataupun filter dan alarmnya. Boleh. Yes. Saya mau buka bot Telegramnya di laptop, bisa dibantu Pak? Boleh, japri aja. Oke, siap. Makasih Pak. Pauli bertanya, kalau Bollinger Band yang ada di robot sama Bollinger Band yang ada di Mirai Asset sama nggak Bu? Semuanya pasti sama. Bollinger Band mau di sekuritas, mau di robot, mau di tool apapun sama. Oke. Pak Holly, kalau gitu udah nggak perlu cek bot itu lagi? Tergantung fungsinya untuk apa dulu. Nantinya ya, nantinya ya. Karena di sini ini alarmnya masih belum ada, jadi masih pakai bot itu masih oke. Next, di sini akan ada. Pak Holly, Yes. SDPC tadi ada naik ya. Besok bisa naik lagi nggak? Besok bisa naik lagi nggak? Ibu maunya naik ke berapa? Enggak, soalnya tadi kan ada ikut beli sedikit, rupanya naik, nggak tahu. Ya. Jadi besok gimana ya? Besok estimasi kenaikannya 3%. Oh, berarti besok mungkin masih bisa naik lagi ya? Yes. Tadi lupa TP. Ya, besok ada potensi naik
3% berdasarkan candle bayangan. Oke, makasih ya Pak Holi. Terus Pak Holi bisa minta tolong dijelasin sekali lagi nggak tentang itu demand zone sama supply zone. Misalnya kita buka saham ya, kita buka emiten ya, misal BPTR. Gimana taunya itu sudah pasti di demand zone atau di supply zone? Cara melihatnya gimana, kan ada dua-duanya ya, demand zone sama supply zone kan. Ya. Nah, gimana caranya kita mau lihat sahamnya dia lagi di support gitu? Oke. Hari ini jawaban ke 4.200. Bukan 3.501. Kurang mengerti, Pak. Oke, jadi ini Bu ya, ini yang garis biru ini terlihat di layar, contoh UFO ini. Ya. Oke. Di area biru ini adalah area demand zone. Oke? Area demand zone. Jadi kalau candlenya ada di area demand zone, berarti saham tersebut sedang ada di posisi demand zone. Contoh, ini kan ada di area demand zone. Oh ya. Oke. Jadi kalau candlenya ada di warna biru ini, berarti sedang ada di demand zone. Oh ya. Sebaliknya, kalau candlenya ada di warna merah ini kan area supply zone. Ya. Oke. Kalau candlenya ada di warna merah, berarti ada di supply zone. Contoh saat ini, UFOE, ini candlenya kan ada di sini nih. Ya. Berarti UFOE saat ini ada di area supply zone. Gitu. Bisa dipahami? Ya, paham Pak. Ya. Jadi kalau ada di area biru, candlenya ada di area biru, berarti itu sedang di di demand zone. Kalau ada di merah, berarti ada di posisi supply zone. Oh gitu ya, paham Pak. Soalnya biasanya nggak ngerti, kan ada 2 garis, jadi tidak tahu mau lihat yang mana. Oh, patokannya candlenya ya. Candlenya betul. Betul. Oke, makasih ya Pak Holi. Oke, setelah 4.200 baru ngerti. Mantap. Selamat sore Pak Holi, senang bergabung dengan Pak Holi lagi. Nah ini. Selamat sore. Area bawah apa suka area atas? Yang bawah, Bos. Oh, bawah. Iya. Pak Holi. Ya, Bos. Mungkin nggak dia area di bawahnya di Manzun? Mungkin. Jadi kalau misalkan candlenya ketembus demand zone. Sorry, Pak Pelatih. Ya. Candle ini nembus demand zone, berarti itu makin akan turun. Ini jadwal. Jadi kalau ada candle dan dia nembus warna biru tadi, lapangan itu berapa? Itu akan makin turun. Itu. Pernah IATA itu nembus demand zone. Mungkin banyak tanggung jawab pegang otak kumpulannya maka sahamnya makin turun. Tapi makin ini ya, terprosok ke bawah ya Pak? Betul. Jadi kalau ada saham nembus demand zone, sebaiknya jual, jangan ditunggu lagi. Baik Pak, terima kasih. Demand zone itu kan support kuat Pak Holi ya? Support kuat, betul. Jadi kalau dia nemu support kuat, jual lah barang itu, jangan tahan-tahan lagi. Ya. Pak Holi. Yes. Terus ini kan yang sekarang ini yang ini IATA ya, dia kan nggak ada garis biru, nggak ada demand zone, berarti lagi di resisten ya? Bukan. Jadi ini ada garis birunya kok. IATA. Ini karena biru nih, Bu. Di mana? Ini yang saya lingkar ini kan warna biru.
pendek Kecil gitu, tapi. kecil ya? Iya. Oh. Oh ya ini apa itu namanya? Nggak jelas dengan garis ini ya. Coba nanti biar dihapus aja garisnya ini. Ada di samping. Duitnya 50-nya nggak ada kembalian. Tukerin duit sekalian. Ada kembali 50. Jadi ini ada di area demand zone untuk Gelarnya apa IATA. aja nih? Habis. Mana-mana sekarang disebut salak ya. Berarti Pak Holi, Yes. berarti kalau saham yang nggak ada di Manjung, bagusnya jangan masuk dulu ya? Iya. Oh, gitu ya. Mending cari saham yang ada di demand zone supaya kalaupun turun kita punya batasan gitu. Iya, iya, iya. Untuk jaga-jaga, misalkan kalau turun, nah turunnya kan kita bisa tahu. Iya, betul, betul. Oke, makasih Pak Holi Jadi ya. bagusnya kita beli Pak di Holi, atas untuk di screening atas di support Manzon ya. gimana? Gimana? Untuk screening di Manzon. Untuk screening demand zone belum ada, jadi harus ngecek satu persatu. Jadi kita beli harus di atas demand zone Pak Holi ya. Bukan, bukan di atas ya. Kalau bisa di area demand zone-nya. Oh. Di atasnya, di atas, bukan di, maksudnya gini, di area demand zone-nya. Area itu kan ini contoh nih, ini yang tebel ini supply zone ya. Areanya mana? Ini kan ada yang paling bawah, ada yang paling atas. Areanya mana? Berarti ini areanya antara 155 sampai 140. Di antara itu kita beli ya. Ya. Demand zone sama. Kalau ini kan supply zone. Demand zone sama. Cari nih, angka areanya demand zone di berapa? Tarik aja garis lurusnya nih. Itu area belinya. Kalau yang mau yang di bawah supply zone itu merah itu apa, Pak? Di bawah supply zone merah ini. Ya. Ini juga supply zone, Pak. Jadi yang warna merah itu supply zone. Berarti Sebenarnya ini yang menyebabkan oke. Supply zone-nya ada 3, di 1 ya, 2, 3. Ini. Jadi area supply zone-nya ada 3 ini untuk IATA. Yang menyebabkan supply zone apa? Banyak orang nyangkut di sini. Demand zone juga begitu. Demand zone berarti banyak orang yang nahan barang di situ. Bukan mau jual ya, nahan barang. Nggak mau jual di situ. Ganjelan lah ya. Yes. Kalau IPPE Pak Oli ada di area atau udah di bawah itu Pak Oli? Apa? IPPE? Iya. Oke. Kayaknya Ayo silakan dibuka master robotnya lalu dicek. Supaya praktek. Nah kalau IPPE ini nggak kelihatan. Supply zone sama demand zone-nya nggak kelihatan. Iya Pak Oli. Supply zone dekat banget nih, supply zone-nya. Oh ada kayaknya. Ini coba di zoom ya. Kalau dari HP itu bisa di zoom. Oli. Ini karena nggak layar sentuh, saya nggak. Oh bisa ini. Ada di garisnya ya, garis di manjunnya ya. Di zoom, di zoom. Oh bisa di zoom. Oh ini ada Pak biru ini. Kelihatan. Ada di antara ya, ada di antara demand zone dan supply zone untuk IPPE. Tapi IPPE kalau bisa tembus berapa ini? 75, 67 mungkin. 60-an ke atas. Jadi kalau bisa nembus ini, IPPE kalau nembus supply zone ini, naiknya makin kencang. Tapi ada kemungkinan bisa turun lagi Pak dari situ. Ada. Kalau kemungkinan tetap ada. Kemungkinan naik dan kemungkinan turun. Kalau bisa nembus supply zone naiknya makin kencang. Kalau nggak kuat nembus supply zone, ya masih di area-area itu aja. Atau bisa jadi makin turun. Kalau saya zoom itu kayaknya udah banyak ke bawah itu dari Kalau dari apa? garis manjunnya. Saya zoom lebih besar lagi kelihatannya
candle-nya itu udah banyak ke bawah gitu dari Kan paling mentok dari gocap udah. ya Peri. Ya terendahnya di 50 kalau IPPE. Turun lagi. Iya, iya. Ya bos. Kalau lihat di Mention sama supply zone itu pakai template-nya apa? 5 menit atau daily? Suaranya pecah-pecah, Pak. Nggak kedengeran, Pak Rudi. Kalau lihat demand zone sama supply zone, itu time frame-nya yang pakai yang 5 menit atau daily? Bapak maunya yang mana? Tujuannya dulu apa, Pak? Ada ya? Kalau yang Di setiap time frame itu selalu ada spike, selalu ada demand zone, supply zone di setiap time frame. Jadi kembali lagi ke tujuan kita. Fast rate berarti 1 menit atau maksimal 5 menit. Oke. Gitu, Bos. Oke, Bos. Oli, Yes. itu grupinya ini ya, ke Golden Cross ya, Grupinya yang mana, Pak? yang IPPE ini. IPPE sudah Golden Cross beberapa hari yang lalu. Oh, Golden Cross-nya di sini. iya. Hari ini bukan Golden Cross, sudah Golden Cross beberapa hari yang lalu. Maka beberapa hari yang lalu kan naik ya IPPE. Lalu turun lagi. Ini kalau dead cross nanti turun, makin turun. Oh, baiklah. Siap. Oli, Ya bos. Kemungkinan untuk turun dari demand zone mungkin nggak, Pak Oli? Mungkin. Mungkin ya. Ya. Oke. Dan kalau turun dari demand zone sebaiknya jual karena turunnya bisa makin dalam. Oke, itu indikator yang perlu juga diperhatikan ya Pak Oli ya. Yes, betul. Ada lagi, silakan. Halo Pak Oli. Ya bos. Mohon dibantu bagaimana cara menentukan supply sama demand secara manual Pak. Ini kan kalau nggak salah robot ini. Mungkin kita perlu pahami cara membuatnya supaya kita mengerti apa yang telah dinyatakan dalam materi robot ini. Cara manualnya gimana Pak menentukannya? Karena ada kalau saya lihat di situ ada daftar support demand 1, demand 2, demand 3, report sama S1, S2, S3, support 23. Itu garis-garis yang itu supply dan demand untuk 3 ini Pak, 3 level. Ya, karena data ini berdasarkan data feed ya. Jadi di situ sudah terdata Pak. Apa itu namanya supply zone. Jadi di angka berapa aja sebenarnya orang-orang itu nyangkut, maka muncullah supply zone. Gitu. Kalau secara manual ya kita harus tahu dan harus punya datanya orang-orang itu ada nyangkut di angka berapa aja. Itu manualnya. Itu satu ya caranya. Demand zone sama. Orang ini banyak antri, banyak bukan antri. Orang ini punya yang sudah punya saham, banyak naruh, bukan naruh, banyak punya di angka berapa bawahnya. Itu demand zone. Jadi secara manual ini agak susah untuk melihat demand zone dan supply zone secara manual ya. Bukan nggak bisa, tapi susah karena butuh data feed yang namanya itu. Kita harus punya data di IPPE siapa aja yang apa itu namanya? Yang nyangkut gitu. Ya kita harus tulis satu persatu. Harus kita tanyain satu persatu. Contoh, Pak Lindon IPPE nyangkut di berapa? Pak Yanuar di berapa? Pak Yohanes di berapa? Itu harus tanya. Nyangkutnya. Maka kalau data feed itu kan sudah bisa terikot nih semuanya. Sama halnya, bagaimana cara manual untuk mengetahui
akumulasi. Nggak bisa manual. Karena butuh data. Nah, maka dengan adanya data feed ini memudahkan kita untuk men-screening sekuritas apa aja yang sedang mengakumulasi, broker apa aja yang sedang mengakumulasi itu. Jadi itu caranya. Gitu Pak Bang. Kalau secara manual itu agak susah. Atau bisa kita lihat yaitu dengan cara melihat candle-nya. Jadi candle, tapi juga agak susah. Harus teliti banget kalau pakai candle. Contoh kayak gini. Jadi seperti ada buntut itu candle. Tapi ini yang ada buntut ada banyak. Saya juga nggak bisa membedakan. Kalau nggak pakai apa ini namanya, nggak pakai bot, saya juga susah membedakan mana area supply zone dan mana area demand zone. Secara manual dengan cara melihat candle. Gitu, Bos. Ada lagi? Pauli. Yes. Iya, yang masalah di sini tuh sebenarnya kalau di saya sih panik ya, yang utama ya. Ya. Jadi itu yang lagi coba untuk bisa nguasain, kadang-kadang mau beli jadi kepencet jual, yang mau jual kepencet beli. Jadi saya mulai membatasi saham-saham yang dibeli. Kalau memang buat tabungan ya tabungan aja, kita tunggu gitu. Jadi ya mulai-mulai belajar dari pengalaman dah. Kalau dibilang nggak pernah keguyur, Pak Oli sendiri kan sering keguyur gitu. Sering keguyur saya. Iya, jadi ya yang masalah yang utama adalah panik, Pak. Iya, Yes. 10 Pak Johannes, 10 bukan setuju, 10. Itu yang suka terjadi gitu loh, Pak. Iya. Jadi salah Saya juga pencet. keguyur BSBK, Bos. Kemarin. Iya, iya, Tapi iya, udah iya. langsung dilepas, cut loss. Iya, makanya teriakan Pak Yanuar saya tunggu tuh. Iya, buat modal FUTR tadi, Bos. Iya. Oke, itu ya mungkin Iya, bisa benar, Pak. sharing. 10, Pak. Tunggu. Belum setuju lagi, 10. Biar Pak Holi jawab dulu. Tolong biar Pak Holi jawab dulu. Iya, Pak Daud. Ya, jadi ya memang harus dipisahkan sebenarnya sekuritas ya. Sekuritas itu dipisahkan. Yang untuk swing ya swing, untuk tabungan, untuk fast rate. Itu akan lebih bagus dan akan lebih nyaman. Panik itu karena kan buru-buru. Panik itu karena buru-buru transaksi, buru-buru mau beli atau buru-buru mau jual. Gitu. Kalau kita melihatnya dengan berbagai indikator, itu nggak akan buru-buru. Untuk yang swing, untuk yang fast trade, itu nggak akan buru-buru. FUTR, kenapa tadi begitu yakin kalau yang jual akan nyesal, biarkan yang jual nyesal. Itu bukan karena gerakannya cepat, bukan karena volatil, bukan. Karena di indikatornya FUTR ada semua. Jadi naik turun itu hal yang biasa, di 100 tick 1 menit naik turun biasa. Tapi menggunakan 100 tick 1 menit itu supaya kita dapat profitnya sebenarnya lebih maksimal kalau ngikutin merah beli, biru jual.
Tapi secara keseluruhan itu bisa kita lihat dari apakah saham tersebut masih banyak didominasi oleh pembeli. Gitu. Jadi nggak perlu Balik Pak Oli, merah beli, cat biru jual. merah beli, biru jual. Oh, kebalik ya. Nah, selama banyak yang mendominasi, banyak bayarnya di saham-saham tersebut, memang indikatornya nggak bisa manual. Ya, manual itu nggak bisa. Yang FUTR tadi di berbagai screening buyer, dia muncul terus dari pagi dan nggak hilang-hilang. Maka itu bisa dipertahankan. Kayak gitu. Ya, terus Pak Oli, ya memang masih terus belajar terus ya, nggak ada ininya. Yang pada prinsipnya seperti Pak Gaddafi itu benar, harus mengikuti karakter emiten yang kita beli dari pengalaman yang ada. Kalau nggak begitu, wah berat juga itu. Yes. Itu Yes. yang saya pelajarin ya, tapi masih terus belajar terus Pak Oli. Semangat ya Pak Oli ya. Semangat. Betul, Bos. Karena saham ini bergeraknya kan nggak monoton. Setiap saham itu setiap bulan pasti ada perubahan, nggak monoton. Maka itu yang harus kita selalu perhatikan dan kita harus amatin. Hari ini pakai misalnya pakai stokastik, mantap. Bulan depan belum tentu. Hari ini suka pakai osilator, bulan depan belum tentu. Beda saham nanti juga bisa berubah. Itu di pergerakan pasar. Maka kalau kita pengen tetap konsisten, ya harus ngikutin perubahan-perubahan ini. Yang masih selalu ikut edukasi, pasti akan mengikuti perubahan-perubahan itu. Tapi kalau ikut edukasi nggak pernah, transaksi belum, besok ini beli langsung turun, lusa udah ngambek gitu. Gitu Bos. Memang ada banyak indikator dan kita gunakanlah yang bisa kita pahami. Dan paling mudah, Pak, belilah saham yang posisinya ada di bawah. Ada di bawah. Ya, FUTR makasih, tadi, Pak misalkan Oli. FUTR. Tadi ada nih yang belinya di atas. Untung masih arah ya. Seandainya ya yang baru-baru tadi ikut beli FUTR dan langsung terjun, itu dalam. Untungnya FUTR naik terus. Sampai penutupan. Kalau enggak, banyak yang terjebak. Kan Pak Oli tadi semangatin. Ya itu karena, jadi itu karena di beberapa indikator FUTR muncul Banyak terus. investor Pak. gitu. Jadi banyak Betul. ikut beli lagi Pak Oli. Terus karakternya hari ini sama dengan kemarin sore kan FUTR. Karakter pergerakannya. Jadi mengulang. Saya spekulasi tuh Pak Oli, karya ragu-ragu. Makanya kan saya nanya sama Pak Oli, ini dibeli atau nunggu? Itu kan pertanyaan saya. Ingat ya tadi pagi Pak Oli. Jadi ya lebih baik nunggu deh. Betul. Sore Tadi pagi bawa turun dulu nggak Pak Oli? Enggak ya? Langsung Dibawa manja ya? turun Pak Erik, dibawa turun. Bawa turun ya? Dibawa turun. Saya Yang kemarin ikutin naik dari pertama. Kemarin ditarik 121 itu. Nah, Iya, bawa dibawa turun dulu ya? Dibawa turun dulu. Oli. 119, 118 kalau nggak salah. Oli. Ya Bos, tadi FUTR itu sempat mau ARB. Karena kemarin kan ditarik naik,
tadi kan kemarin sore kan tarik naik kan? Ya, parah tarik naik. Gap up. Jadi nutup gapnya tadi kan sempat turun, nutup gapnya. Baru setelah itu naik lagi. Pak Oli, tadi pagi kan saya ikuti historinya naik 4,95%, terus dibanting sambil ARB, Bos. Nah, yang hari ini gimana analisanya, Pak Oli? Kapan? Besok. Besok ini turun karena ada overnya. Arah tapi kan lepas. Iya, iya. Oh, beda bentuknya. Ya, isinya sama. Oke, ada lagi yang lain? Pak Oli. Yes. Sakit apa? Pak, kalau melihat spike-nya, seperti tadi Zata, itu spike-nya kan lumayan ya Pak, tapi supply zone-nya banyak. Itu apa bisa ketembus ya Pak? Zata? Bukan Zata ya tadi ya? Apa? Zata? Iya, 2 Pak, bukan 0 Pak. Zata spike-nya tinggi. Spike-nya lumayan kan Pak ya, tapi dia kan ada di bawah tuh Pak. Tapi tebelnya seperti itu tuh Pak supply zone-nya tuh dan banyak. Itu apa mungkin ya Pak itu tertembus? Tembus bisa aja mungkin, tapi butuh volume besar. Ini kan butuh waktu 3-9 bulan. Anehnya, itu kan daging itu. Jadi bukan sehari seminggu ke 350, bukan. Karena ini time frame-nya daily. Ketembus bisa nggak? Bisa. Asal volume besar bisa ketembus. Spek bisa berubah? Bisa. Karena transaksi masih terus berjalan. David meraih tangan Aaron, memukul paku. Gitu ya Pak ya. Dia mengambil paku lagi dari tangan. Kalau lihat itu tebelnya bisa pesimis ya Pak. Berapa ya kira-kira Pak Holi? Kenapa? Yang dibilang volume besar itu berapa kali dari hari yang bersangkutan? Besar hari itu ini lebih misalnya besar. 100. Besok Lebih besar. berapa, gitu? Berarti besok harus lebih dari 100. Itu besar. Ngelebihin 100%. Contoh FUTR hari ini kan 381%. Jadi yang dimaksud besar itu lebih dari 100% begini. Yang dimaksud besar itu lebih besar dari hari sebelumnya. Ya seperti yang di ujung itu ya Pak, yang sebelah kiri itu ya. Itu kan tinggi itu ya. Mana? Itu yang di layar yang di sebelah kiri, paling kiri itu Pak. Ini? Nah itu lebih besar kan, maksud Bapak itu yang biru hijaunya lebih besar dari sebelumnya gitu kan. Itu ya, kalau hijau ini lebih besar dari sebelumnya, kalau merah ini lebih kecil dari sebelumnya. Iya, baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Oli. Oke Bos. Oke, ada lagi yang lain? Yes, cukup Pak. Cukup. Saya permisi Ustaz. Terima kasih. Oke Bos. Nanti pertanyaannya tunggu kebentur lagi Pak Oli. Baru tunggu kebentur. tanya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Oli. Pak Yanwar dan semuanya. Pak Oli, saya sudah kirim minta link Telegram Pak, OTP-nya Pak.